berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan malam hari ini kembali kita bersua kembali untuk kita boleh sama-sama mendasari, melandasi seluruh kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama akan tundukkan kepala sebelum kita membaca firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita malam hari ini. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap hal baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami tahu bahwa apapun yang kami alami, apapun yang sudah kami jumpai sepanjang hari ini, itulah kebaikan Tuhan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Untuk itu biarlah Engkau memampukan kami memaknai setiap hal-hal yang kami jumpai. Kami boleh renungkan itu semua sebagai sebuah hal yang baik, rencana Tuhan yang indah dan mulia. Untuk itu biarlah lewat kebenaran firman Tuhan boleh memampukan kami untuk kami boleh memahami semua hal yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami ini. Kami landasi seluruh hari kami, baik yang sudah kami lewati maupun hari-hari ke depan lewat kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Senin di mana kita mengawali segala aktivitas kita mengawali kembali segala rutinitas kita. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memperjumpakan kita dengan kebenarannya. Untuk itu mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40 saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang dilandasi dari Injil Matius 22 ini mengingatkan kepada setiap kita semua bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini adalah berdasar atau berlandaskan atas satu hukum yang terutama dan utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di tengah-tengah pencobaan yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk mencoba Yesus saat itu tentang hukum Taurat, Tuhan Yesus menyimpulkan dalam satu kalimat seperti yang sudah kita baca dalam ayat yang ke-37 ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya bahwa dalam perjalanan hidup kita melandasinya dengan satu hal yang utama dan terutama, yaitu kita melandasi hidup kita ini dengan kasih kepada Tuhan. Kasih yang diwujudkan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, serta dengan segenap akal budi. Inilah sebagai sebuah kesimpulan atas kebenaran firman Tuhan, petunjuk-petunjuk, titah-titah Tuhan, sabda Tuhan, mengerucutkan kepada setiap kehidupan kita semua bahwa hidup yang kita miliki ini
bertujuan satu, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Menjadi pertanyaan buat kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini bersumber, berpusat kepada kasih kepada Tuhan? Ini merupakan sebuah pertanyaan di mana hati nurani kita yang akan menuntun kita kepada sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita jumpai pada renungan malam hari ini. Dan dikatakan oleh Tuhan, inilah hukum yang pertama, inilah hukum yang terutama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Dikatakan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kata sama di sini menunjukkan ke sebuah kesetaraan, sebuah kualitas yang sama, sebuah prioritas yang sama. Dikatakan oleh firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Malam hari ini renungan firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita semua bahwa atas dasar kasih kita kepada Tuhan, itulah yang menuntun kita untuk memiliki sikap kasih kepada sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini sebuah petunjuk yang menjadi pedoman melandasi segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Adalah tujuan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini menjadi tolak ukur bagi setiap kita semua atas segala hal yang kita lakukan dan kerjakan. Baik apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, baik apa yang kita lakukan dalam rumah tangga kita, baik apa yang kita lakukan dalam kita berinteraksi dengan sesama. Merupakan sebuah keseimbangan yang menuntun setiap kehidupan kita, bahwa hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang kita kerjakan, sampai hal-hal yang kita pikirkan harus memiliki keseimbangan, di mana apa yang kita lakukan tersebut menunjukkan sebuah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebab firman Tuhan memberikan kepada kita sebuah petunjuk dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya inilah sebuah pedoman, sebuah petunjuk yang menuntun setiap kehidupan kita semua, bahwa segala hal yang kita lakukan sebagai bentuk wujud kasih kita kepada Tuhan tercermin bagaimana kita menunjukkan sikap-sikap kita kepada sesama kita. Artinya lagi, dalam sebuah komunitas, dalam kita membina hubungan dengan sesama, dalam kita menunjukkan pelayanan kita yang kita kerjakan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, bukti kasih yang kita tunjukkan kepada Tuhan itu akan tercermin dari bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini merupakan sebuah petunjuk bagi setiap kita semua ketika kita mengukur diri kita. Apakah benar kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah benar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita? Itu akan terukur dari bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya hal ini menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah petunjuk. Manakala kita melakukan sebuah refleksi, manakala kita sedang mengkaji hubungan kita dengan Tuhan, apakah itu tercermin dari bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita? Seni dalam kita membina hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita menunjukkan pula bagaimana kita memiliki kualitas hubungan kita dengan Tuhan.
Jawaban inilah yang diberikan kepada Tuhan ketika orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat tersebut mencobai Yesus. Seperti yang kita baca, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dijawab dengan penuh kasih oleh Tuhan bahwa hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah sebuah kesimpulan atas seluruh perjalanan kehidupan kita, bahwa apa yang kita lakukan adalah didasari, dilandasi oleh sebuah kasih kepada Allah. Kasih yang menuntut kita melakukannya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan itu tercermin dari bagaimana kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kiranya setiap kita semua dimampukan oleh Tuhan dalam kita menunjukkan hubungan relasi kita terhadap sesama sebagai sebuah gambaran, sebagai sebuah cermin. Itulah wujud kasih kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita semua. Berbahagialah bagi setiap kita yang setia mendengar dan setia melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati setiap kita semua. Kiranya berkat firman Tuhan ini menjadi landasan dan pedoman kita dalam kita menunjukkan sebuah relasi keintiman kita dengan Tuhan yang diwujudkan dengan bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati setiap kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa wujud kasih kami kepada Engkau harus kami tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh Kudus, Engkau menolong kami dan memampukan kami. Firman Tuhan itulah dasar, pedoman, tuntunan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Firman-Mu sudah mengingatkan kami, mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami, dalam kami berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami sebagai sebuah gambaran. Inilah kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Engkau Allah kami yang baik. Kami bersyukur untuk setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.